Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua, keluarga besar Jemaat HKIP Perumnas Tangerang, Resort Perumnas Tangerang yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis, penyataan Tuhan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu berita sukacita, dan untuk menyatukan hati, pikiran, dan perasaan kita, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kesaksian kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita persiapkan, kita mendengarkan. Saya bacakan demikian. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anggota keluarga yang beribadah, kita tahu begitu penting artinya pendidikan bagi pertumbuhan dan pergaulan hidup manusia, pergaulan hidup kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Allah yang ditempatkan hidup, bertumbuh, dan berinteraksi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk. Apa dan bagaimana seseorang menempatkan diri dan bersikap baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, dan terhadap orang lain, bahkan terhadap lingkungan masyarakat di mana manusia itu hidup. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa proses pendidikan bukan semata-mata untuk memiliki pengetahuan, tetapi juga untuk dapat membawa pertumbuhan hidup yang lebih baik. Bagaimana seseorang itu memiliki nilai-nilai kebaikan yang bertumbuh bersama dengan pengetahuan yang dimiliki. Karena sebanyak atau setinggi apapun pengetahuan yang dimiliki, tanpa disertai dengan nilai-nilai kebaikan, sikap dan perilaku baik, maka pengetahuan itu menjadi tidak bermakna untuk membangun tatanan hidup yang lebih baik dan menjadi berkat. Hidup ini sesungguhnya adalah proses pembelajaran diri
dari apa yang kita kerjakan dan dengan apa yang kita alami. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini tidak terlepas dari kesadaran diri kita sendiri untuk menerima dan menjalani pendidikan itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Dan inilah yang diajarkan oleh kitab Amsal, nas pembacaan epistel yang kita dengarkan tadi, yaitu kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9, yang memerintahkan supaya setiap orang, setiap anak mau membukakan telinganya untuk mendengar, menerima pendidikan dan pengajaran. Karena pendidikan itu dikatakan akan memberikan pengertian, memberikan hikmat, menjadikan seseorang itu terhormat. Pendidikan itu akan memimpin orang berjalan di jalan yang lurus, tidak tersandung, dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan hal ini berkaitan erat dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya dan pengikutnya sebagai pembelajaran diri, menghantarkan mereka untuk menjalankan perintah dan misi agung Yesus Kristus, pemberitaan kabar baik bagi seluruh makhluk, mengajarkan nilai-nilai kebaikan sebagaimana Yesus Kristus sendiri turun ke dunia ini membawa kabar baik dan sukacita oleh kasih setia Allah Bapa Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita, mengajar para murid yang telah dipanggil dan mengikut Dia tentang nilai kebaikan. Bagaimana para murid, bagaimana setiap orang percaya bersikap benar terhadap sesamanya untuk membawa perubahan sikap yang benar, menuntun orang ke jalan yang benar, menolong orang lain untuk mengenal perbuatan-perbuatan salah. Panggilan pengajaran perumpamaan dalam perikop yang saya bacakan tadi, yaitu menjadi berita sukacita pada minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42, yakni tentang penghakiman, berhubungan erat dengan panggilan ayat sebelumnya, yakni ayat yang ke-27. Dikatakan seperti ini: tetapi kepada kamu yang mendengarkan Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Artinya, Tuhan Yesus memberikan ajaran tentang nilai-nilai kebaikan sebagai buah pendidikan yang sudah mereka jalani bersama, yaitu menjadi murid, menjadi hamba, menjadi guru yang memiliki nilai kebaikan dan mentransformasikannya kepada orang lain, menyalurkannya kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang yang memusuhi mereka, yakni mengasihi dan tidak menghakimi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kecenderungan orang lebih suka menghakimi daripada mengasihi. Menghakimi adalah sikap hati yang cepat memberikan penilaian salah terhadap orang lain sebelum jelas kesalahan apa yang dilakukan. Menuduh orang lain berbuat salah dan menyebarkannya kepada orang lain tanpa terlebih dahulu diketahui kesalahan yang dituduhkan, apalagi bersaksi demi nama Allah. Sikap seperti ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, terlebih dengan maraknya media sosial yang begitu mudah mendapatkan dan mentransformasikan berita-berita, gosip, reka-rekaan dalam perkataan sehari-hari di dalam bahasa kita
Hatta Ninna, Ninna Sianu, Ninna Ibana, Hubege, dan lain sebagainya, yang menuduh atau menyatakan seseorang melakukan suatu perbuatan jahat, namun kebenarannya masih dalam pembuktian. Sikap seperti ini bukan saja menyelesaikan masalah atau menolong orang lain keluar dari masalah-masalah yang dialami, melainkan menambahkan beban berat, semakin terpuruk bagi orang yang dituduhkan, seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Tidak ada manusia, siapapun kita, sesungguhnya yang sempurna, luput dari kekurangan dan kesalahan. Kita sendiri boleh salah dan mungkin memiliki masa lalu yang tidak terpuji, sama seperti orang lain yang dituduhkan melakukan perbuatan salah, namun perlu dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itulah Yesus Kristus mengatakan, bagaimana orang buta menuntun orang buta. Orang yang memiliki kesalahan, ketidaksempurnaan, mengalami kepahitan dan pergumulan lainnya, atau orang yang menganggap dirinya benar, yang suatu ketika juga dapat terjatuh, sama seperti orang yang digosipkan, maka tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan adalah dosa besar. Hati-hatilah, jangan tempatkan dirimu menjadi hakim terhadap orang lain sebelum Anda benar-benar bebas dan bersih dari hal yang sama. Jangan seperti perkataan maling, teriak maling. Mendengar berita atau mendengarkan informasi tentang akhlak, tentang perilaku seseorang yang dikatakan bersalah, melakukan suatu perbuatan baik, tidak benar. Ada selumbar setitik noktah di mata orang lain. Berhentilah dan koreksi. Mungkin setiang balok ada menyelubungi mata kita. Bersikaplah arif dan bijaksana, karena selaput mata yang dibayangi tiang balok tidak mungkin dapat melihat setitik noktah di mata orang lain. Oleh karena itu Yesus katakan pada ayat yang ke-42, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pengajaran Tuhan Yesus ini merupakan proses pendidikan yang sesungguhnya memberikan pengetahuan dan juga menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk termotivasi dan bertumbuh di dalam kasih, hidup untuk saling mengasihi, di mana ada pengampunan, di mana ada pengorbanan, di mana ada kepedulian sosial yang tinggi untuk berpihak kepada orang yang lemah, berpihak kepada orang miskin, berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan untuk memperoleh penghiburan, penguatan, dan pembelaan dalam kebenaran. Sebagai orang tua, kita semua merindukan anak-anak yang berpendidikan, anak-anak yang intelek, anak-anak yang terampil. Tapi jangan abaikan pendidikan moral, menanamkan nilai-nilai kebaikan, meletakkan pada alas kasih dan pengampunan, hingga mereka semua bertumbuh menjadi generasi bangsa masyarakat yang berkepribadian luhur, bermoral, menjadi warga gereja, warga kerajaan Allah yang terberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, keluarga, gereja. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bangkitlah, beritakan berita kebenaran, memberikan pengampunan, pencerahan untuk membangun tatanan hidup yang lebih baik. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa sumber segala hikmat, pengetahuan dan berkat yang melimpah bagi setiap orang yang senantiasa berseru-seru kepada Engkau. Terima kasih dan puji syukur kami kepadamu atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah pencerahan firman Tuhan yang telah mengajar kami menjadi umat-Mu yang setia dalam tindakan kasih untuk mengasihi sesama kami, dan tidak pernah menjadi orang yang suka menghakimi orang lain, membenarkan diri sendiri. Ajar dan bimbinglah kami oleh Roh Kudus dalam menjalani hidup ini sebagaimana keluarga yang telah menerima karunia dan pengampunan dosa oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dimampukan menjadi umat-Mu yang bertindak arif dan bijaksana menjalani hidup ini sebagai kesempatan untuk melayani Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita angkat pujian sambil kita persiapkan pengumpulan persembahan. Kita bernyanyi. Marilah kita puji Tuhan yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan bagi kita. Seorang buta tidak akan mungkin menuntun saudaranya yang buta. Mereka akan jatuh ke dalam lubang. Dengan demikian, setiap orang yang punya hikmat dan pengetahuan haruslah bersedia untuk menuntun saudara-saudaranya supaya seluruh langkah hidup kita di dunia ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Dengan keyakinan yang teguh pada Tuhan pemberi hikmat, tetaplah kita mencintai pendidikan sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita. Lalu kita akan menuntun saudara-saudara kita juga. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kiranya Tuhan Allah kita memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini di dalam tatanan baru, kehidupan new normal life. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan keluarga yang berbahagia, terima kasih bagi Tuhan kita dan selamat hari Minggu. Horas.